Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tung Tien, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Shalom Aleichem, Beshem Hamasyah. Tidak seperti biasanya, ini adalah satu topik yang buat saya sangat berat dan membuat saya stres lebih dari seminggu. Dan saya ingin berbagi stres saya kepada Anda semua untuk menyimak Seroja, Pray for Sumatra. Di tanah hijau yang terluka, seroja tetap mekar berdoa. Bukit barisan yang telah gundul bernafas lirih, hutan meratap dalam senyap. Sumatera kami titipkan namamu pada langit dan air mata bumi. Agar dari luka lahir kembali kehidupan yang adil dan setia. Mari menyusun seroja bunga seroja. Mari menyusun seroja bunga seroja. Hiasan sanggul remaja putri remaja, rupa yang elok dimanja jangan dimanja. Pujalah ia, oh saja sekedar saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Mari bersama, oh adik memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga seroja. Hiasan sanggul remaja putri remaja,
bersama. Oh adik memetik bunga, mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggul remaja putri remaja, rupa yang elok dimanja jangan dimanja, pujalah ia. Oh saja sekedar saja. Tadi sudah kita dengarkan lagu Seroja ciptaan Husin Bawafi Mari yang lahir menyusun pada tahun 1919, meninggal tahun 2000, dan versi terbarunya vokal dan musik aransemennya oleh seorang yang luar biasa, Idu Gawa. Dan lagu ini sengaja saya perdengarkan sebagai pengingat Seroja. Seroja bukan sekedar lagu cinta tentang kegaguman seorang lelaki terhadap kecantikan seorang gadis remaja. Di balik melodi dan liriknya, lagu ini menyimpan semangat perjuangan, semangat perang gerilya untuk pertiwi. Mari menyusun seroja, maksudnya mari menyusun barisan. Hiasan sanggul adalah alegori untuk mengangkat senjata. Karena cucuk hiasan sanggul perempuan adalah benda tajam, jadi maksudnya adalah senjata. Jangan bermenung, maksudnya mari bergerak. Jangan percaya asmara, jangan percaya politisi. Jadi demikianlah lagu Seroja adalah lagu semangat untuk peperangan, perang gerilya. Tapi bagaimana mungkin ada perang gerilya lagi? Dapat dilakukan apabila hutan telah tiada. Lagu ini juga membawa kita pada ingatan sejarah Operasi Seroja tahun 1975, yang kemudian Indonesia berhasil merebut Timur Timur dan Presiden Prabowo turut terlibat aktif dalam perjuangan itu. Akan tetapi pada tahun 2002, kita harus menerima kenyataan yang pahit, kehilangan Timur Timur. Seroja yang elok, janganlah hilang kembali, jangan sampai ketimpangan dan ketidakadilan sosial menjadi pemicu kehilangan wilayah yang lain, termasuk Sumatera atau pulau-pulau yang lainnya. Melalui Seroja ini kiranya Presiden Prabowo kembali mengingat pilu, kehilangan wilayah yang pernah diperjuangkan dengan darah dan nyawa itu. Menjadikannya bahan perenungan yang mendalam bagi kita semua, agar sejarah serupa jangan terulang lagi. Ketamakan para penguasa dan pemilik modal di sektor tambang dan perkebunan sawit telah melampaui batas. Betapa di gereja pun menempatkan pengusaha tambang dan sawit mendapat kursi kehormatan karena kolektor mereka yang besar. Padahal mereka adalah para penjahat lingkungan. Juga di organisasi besar, NU misalnya, diberi fasilitas ini. Maka jangan kau cemooh, ini bicara Wahabi lingkungan Pak Ulil. Ini murni hati nurani yang bicara. Perhatikan hampir seluruh masyarakat yang hidup di sekitar tambang dan perkebunan sawit itu berada dalam titik kemiskinan. Sementara para penguasa, pengusaha, dan elit kekuasaan hidup mewah di Jawa, di berbagai tempat lain, di Singapura, atau di luar negeri lainnya. Dan hal yang serupa terjadi bukan hanya di Sumatera saja rupanya. Ternyata terjadi juga di Papua, yang
kata RI 1, harus diadakan tanaman sawit sebanyak-banyaknya di Papua. Dan terjadi juga banjir bandang yang menerjang wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah. Ini semua adalah tamparan keras bagi Indonesia seharusnya. Dan untuk itulah kita akan membahas banjir Sumatera 2025, dosa ekologis manusia, suatu renungan etis teologis tentang keadilan ekologis di Indonesia. Ketika kita melihat foto ini yang banyak kita lihat di media sosial, yang datang dari gunung seharusnya itu air, bukannya gumpalan kayu. Ada apa ini? Dan foto ini bukti bahwa banjir Sumatera 2025 bukan banjir alami, melainkan banjir struktural ekologis. Indikator utamanya, banjir kayu, logjam flood, di muara sungai menandakan terjadinya debris flow, bukan sekedar limpahan air hujan. Ini terjadi bila lereng hulu kehilangan tutupan hutan. Akar pohon yang seharusnya mengikat tanah yang sudah hilang, pohon-pohon ditebang lalu ditinggalkan di lereng dan bantaran sungai. Hujan ekstrim memang memicu longsoran massal yang menyeret kayu-kayu itu sekaligus air. Air lalu berfungsi hanya sebagai media pengangkut, bukan elemen utamanya. Dalam fenomena ini, hampir selalu berkaitan dengan pembukaan hutan dalam skala yang besar, logging legal maupun ilegal, perkebunan monokultur sawit HTI di wilayah tangkapan air, jalan-jalan logging yang memotong kontur lereng, sungai yang menyempit akibat sedimentasi dan bangunan. Dan inilah banjir Sumatera 2025, bukan sekedar hujan yang besar, melainkan hasil akumulasi dosa ekologis. Hutan ditebang lebih cepat daripada kemampuan alam pulih, sungai diperlakukan sebagai saluran limbah dan logistik, gunung kehilangan fungsi spiritual ekologisnya sebagai penjaga lingkungan. Di sini, air hanya menyingkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Dalam bahasa kitab suci Ibrani, banjir seperti ini bukan sekedar mayim, melainkan tanda Hamas yang artinya kekerasan, perampasan, yaitu kekerasan struktural terhadap bumi. Kejadian 6 ayat 11. Demikianlah harian Kompas juga membahas dengan begitu bagus dan begitu menggetarkan hati, membuat kita semuanya bersedih bahwa hutan Sumatera itu lenyap. Hutan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyusut 1,2 hektar atau lenyap hampir 100 hektar setiap hari selama 3 dekade. Banjir besar melanda Sumatera 2025 merupakan peristiwa ekologis yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bencana alam, melainkan sebagai krisis yang berakal dari persoalan moral dan struktural yang mendalam. Dan kajian dalam kelas ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa itu melalui lensa ekoteologi berbasis filsafat Ibrani Alkitabiah yang memandang alam bukan sekedar objek eksploitasi tetapi sebagai mitra etis dalam tatanan ciptaan. Dalam perspektif ini, banjir merepresentasikan keretakan relasi triadik, relasi manusia dengan tanah, yaitu Adama, relasi antar manusia, dan juga relasi manusia dengan Sang Pencipta. Bagaimana tidak banjir jika penyusutan hutan begitu masif? Dan itulah yang terjadi karena pemerintah dan manusia di Indonesia abai terhadap semuanya itu. Tanah dalam narasi Alkitab dipanggil untuk menghidupi manusia, justru mengalami kekerasan struktural melalui deforestasi masif, alih fungsi lahan, dan praktik ekonomi yang mengabaikan prinsip penjagaan pemeliharaan, yaitu
Kejadian 2 ayat 15, le'afda ule syamrah, mengusahakan dan menjaganya. Dan hilangnya hutan-hutan Sumatera tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut sebagai kejahatan ekologi, yakni tindakan sistemik yang merusak keseimbangan ciptaan sekaligus kemunafikan tanggung jawab moral manusia sebagai penjaga bumi. Dan kalau kita melihat foto dari antara ini, kalau seandainya ada pembagian hadiah Pulitzer, mungkin foto ini akan memenangkan hadiah Pulitzer itu. Banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang menyisakan pemandangan yang mencengangkan. Masjid Pondok Pesantren Dalur Mukhlisin di daerah Tanjung Karang dikelilingi dengan lautan kayu. Dan ini semua adalah hasil dari kejahatan manusia yang didukung oleh pemerintah. Bahkan mungkin pemerintah adalah fasilitatornya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan keinginan dari Kementerian Agama yang menempatkan ekoteologi sebagai program prioritas Kementerian Agama. Dan juga bertentangan dengan itu, ada organisasi. Di satu sisi, menara masjid menjulang sebagai simbol kesalehan manusia pada Sang Pencipta alam semesta. Di sisi lain, ada hamparan balok-balok kayu yang tak berujung menjadi bukti keserakahan manusia dan pengingkaran terhadap ciptaannya. Fotografi ini menghadirkan ironi yang menusuk. Tempat manusia bersujud pada kekuasaan Allah justru dilingkupi oleh hasil tindakan manusia yang merusak titah ilahi itu. Jika masjid mewakili janji perlindungan, maka lautan kayu gelondongan itu menggambarkan pengkhianatan terhadap janji itu. Sebuah potret yang diam tapi berteriak secara kencang tentang betapa mudahnya simbol-simbol kesalehan bersanding dengan praktek-praktek keserakahan orang-orang yang berkuasa di negeri ini, termasuk orang-orang yang beragama. Foto ini layak menjadi perenungan nasional, rumah ibadah ikon keteduhan spiritual, penghormatan manusia kepada Sang Pencipta dan seluruh makhluknya, satwa liar, pepohonan hingga hutan yang menjadi nadi kehidupan kini menjadi saksi bisu penghancuran alam yang dilakukan manusia yang berkuasa yang katanya mengemban amanah. Setiap balok kayu di gambar itu seperti nisan bagi hutan yang telah mati, bahkan nisan bagi penduduk-penduduk miskin di sekitar ladang sawit dan tempat eksploitasi pertambangan. Sementara masjid berdiri sebagai tugu pengingat akan tanggung jawab spiritual yang terlupakan. Dan kita akan membahas bagaimana manusia, tanah, memiliki kesucian relasi. Adam, manusia, Adama artinya tanah, dan Elohim menjadi ikatan etimologis Adam dan Adamah. Akar etimologi Ibrani, Adam artinya manusia, Adamah artinya tanah, Adom artinya merah, dan Dam sendiri artinya darah. Dalam filsafat Ibrani, manusia tidak pernah berdiri terlepas dari tanah. Ia lahir dari tanah, Kejadian 2 ayat 7, dan bertanggung jawab atas tanah, Kejadian 2 ayat 15. Kita baca ayatnya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Allah membentuk manusia, Adam, dari debu tanah, Adamah, yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam, afar min ha'adamah, vayipak be'apav nishmat chayim, vayehi ha'adam lenefesh chayah. Jadi Adam, manusia, tidak akan terlepas dari Adamah karena manusia sendiri diciptakan dari tanah. Dan Kejadian 2 ayat 15 di sini ada sabda dari Tuhan
kepada umat manusia, yaitu le'afda ulish-samrah, mengusahakan dan memeliharanya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan le'afdah dan memelihara ulish-samrah taman itu. Vaychak Adonai Elohim et ha'adam vayanikehu vegan Eden le'afdah ule samrah. Kejadian 2 ayat 15 ada dua istilah penting. Le'afdah, mengusahakan, mengolah. Ule samrah, menjaga, memelihara. Keduanya menjadi pasangan etis, bekerja dan menjaga. Ketika salah satu hilang, misalnya hanya mengambil tanpa menjaga, tatanan moral ciptaan akan hancur. Inilah banjir Sumatera 2025 adalah contoh rusaknya relasi ini. Manusia mengolah tanpa memelihara. Inti dari kosmologi Ibrani adalah ikatan etimologis dan eksistensial antara manusia, Adam, dan Adamah. Manusia dibentuk dari tanah, dan kepadanya diberikan mandat yang ganda, yaitu le'afdah, mengusahakan, ulisamrah, dan menjaganya. Kedua kata ini membentuk suatu pasangan etis yang tak terpisahkan, dan bencana ekologi seperti banjir Sumatera terjadi ketika keseimbangan keduanya ini runtuh, ketika aktivitas mengusahakan, yaitu eksploitasi hutan dan pertambangan, mendominasi dan menghancurkan panggilan untuk menjaga. Tanah, yaitu Adamah, yang dieksploitasi secara berlebihan, kehilangan daya dukungnya yang pada akhirnya mengancam dan mencederai penghuninya. Itu ditulis dalam Imamat 18 ayat 28 dalam bentuk bencana. Jadi ada hubungan antara deforestasi dengan ekomoral reciprocity. Respon bumi di zaman modern ini masih dirasakan bahwa semuanya itu sejalan dengan prinsip Alkitab. Hujan yang ekstrim mengakibatkan banjir besar, kekeringan mengakibatkan kebakaran hutan, tanah longsor mengakibatkan hilangnya tutupan hutan, dan konflik manusia dan satwa akan mengakibatkan habitat yang hilang. Dalam kerangka ekomoral reciprocity, alam tidak dipandang sebagai objek yang pasif, melainkan sebagai subjek relasional yang merespon tindakan manusia. Yang melakukan pengundulan hutan, eksploitasi sumber daya, perusakan habitat, dan kemudian terjadi respon alam. Hilangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan satwa, krisis ekologi, dan kalimat itu menyampaikan pesan moral yang kausal. Ketika manusia merusak bumi, bumi merespon bukan sebagai kutuk mistik, tetapi sebagai akibat moral ekologis yang tak terelakkan. Bahwa sebagaimana Kejadian pasal 6, yaitu bencana air bah di zamannya Nuh, ketika manusia merusak bumi dan mengakibatkan bumi rusak, maka manusia mengalami dampaknya. Dan kita akan mempelajari bagaimana latar belakang banjir Nuh yang sudah kita pelajari dalam sejarah manusia di Circle Indonesia ini. Kita akan membaca Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Fayar Adonai, ki rabah ra'at ha'adam ba'aretz, fekol yetzer, makshefot, libo, rak, ra, kol hayam. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan. Tuhan menjadi naham, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Vayinachem Adonai, ki asah
et ha'adam ba'aretz vayit atsef el libo. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal. Aku naham bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah Allah menjadi naham. Allah menjadi meratap, berduka cita. Dia menyesal dalam artian berduka cita atas konsekuensi kejahatan manusia. Maka ia mengambil tindakan baru yang berdasarkan situasi moral. Jadi naham ini, kesedihan Allah ini adalah respon emosional Allah terhadap kehancuran moral dan kerusakan ciptaan. Allah diungkapkan dalam ungkapan anthropomorphism, digambarkan bahwa ia sedang meratap atas dunia yang rusak karena dosa manusia. Allah tidak kejam, tetapi sesungguhnya Allah berduka atas dunia yang hancur oleh keserakahan manusia. Demikianlah Allah menjadi rusak. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Hamas. Fatishachet haaretz livnei haelohim fatimale haaretz Hamas. Demikianlah kata Hamas dalam bahasa Ibrani yang artinya kekerasan atau violence. Dalam konteks ini mengandung makna kerusakan sosial, kerusakan moral, dan total rusaknya hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya, dan ada fungsi dan ada kata kunci pada Kejadian 6 ayat 11 ini, yaitu bumi penuh dengan kekerasan. Hamas. Kata Hamas bukan hanya kekerasan sosial, tetapi juga perusakan tatanan kehidupan. Menurut sebagian ahli termasuk kerusakan ekologis dan ketidakadilan. Hubungan teologis manusia, dosa manusia menyebabkan kerusakan bumi. Ada pola teologis yang kuat dalam Alkitab sejak mulanya, sejak di Taman Eden. Dosa manusia membawa dampak teologis. Tanah menjadi terkutuk karena engkau, yaitu Kejadian 3 ayat 17. Dijelaskan kembali pada sejarah bangsa Israel, bumi akan menjadi tandus karena penduduknya, sebab mereka melanggar hukum. Ini ditulis dalam Yesaya 24 ayat 5. Hosea 4 ayat 1-3 menyatakan tanah berkabung karena penduduknya. Dan ayat-ayat ini memberikan pesan umum. Kerusakan moral menyebabkan kerusakan bumi. Kekerasan, bahasa Ibraninya Hamas. Dan ketidakadilan sosial merusak ekologi yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal 6 ini, bumi dipenuhi dengan Hamas. Dan kata Hamas ini mencakup tindakan yang merusak tatanan ciptaan, bukan hanya soal sosial tetapi juga struktural ekologis. Ditulis dalam Rasio on Genesis pasal 6 ayat 11. Dan demikianlah kerakusan manusia menyebabkan bumi rusak. Bahasa Ibraninya syahat. Demikianlah ditulis dalam Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak, syahat, rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak, syahat di bumi. Fayar Elohim et haaretz vehine nistachat nishata ki hiskit kol basar edarho al haaretz. Dan menariknya kata syahat ini dipakai juga untuk perusakan moral, perusakan lingkungan, pembusukan tatanan hidup manusia yang merusakkan bumi. Sehingga bumi menjadi rusak di hadapan Allah. Kenapa Tuhan harus menghukum manusia? Kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu adalah anash.
Perhatikan setiap bahasa Ibrani, kata-katanya itu memiliki filsafat dan setiap huruf-huruf yang tergabung di dalam suatu kata memiliki filsafat hurufnya sendiri-sendiri. Dalam filsafat huruf notarikon, kita kaji kata anas yang artinya menghukum ini, bahwa kata anas bisa dipenggal menjadi dua bagian, terdiri dari aksara ayin. Ayin ini artinya mata, dan nas ini artinya jatuh. Jadi kenapa sih Tuhan itu harus menghukum manusia? Bukan karena Allah kejam, tetapi mata Allah, ayin di sini, melihat manusia anas yang jatuh. Maka tidak bisa tidak terjadilah kemalangan bagi bumi dan seluruh penduduknya. Dan inilah refleksi banjir di zaman Nuh, bahwa Tuhan menyingkapkan kejahatan melalui air. Tuhan membongkar kebusukan struktural lewat banjir. Air menjadi saksi, bukan pelaku utama. Banjir modern seperti Sumatera 2025, baiklah kita baca sebagai konsekuensi etis dari kerusakan ciptaan. Dan ini sebenarnya bukan pengulangan air bah di zaman Nuh. Air, tanah, dan hutan menjadi saksi moral, sebagaimana ditulis di dalam Yesaya 24 dan Hosea 4 ayat 1-3. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengirim kayu gelondongan. Manusialah yang lebih dulu mengirim kejahatan ke hulu. Air hanya mengembalikannya di hadapan kita dan mengajak kita semua untuk bertobat atas kejahatan kita semua. Dan inilah korelasi dengan banjir dan ketamakan manusia modern. Alkitab tidak menyatakan bahwa setiap bencana alam adalah hukuman moral yang langsung, tetapi ada prinsip akibat moral ekologis dari ketamakan manusia yang tampak secara konsisten. Ketamakan dan eksploitasi akan menghasilkan kehancuran ekologis. Pola modern tampak di provinsi Pulau Sumatera, setidaknya ada di 3 provinsi yang paling parah, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Laporan-laporan media menyebut bahwa ketiga provinsi ini juga mengalami tingkat deforestasi yang sangat tinggi selama bertahun-tahun sebelumnya dan diberikan mandat oleh pemerintah yang memperburuk dampak banjir karena berkurangnya fungsi serapan air hutan, meningkatnya erosi tanah, melemahnya ekosistem daerah aliran sungai, dan tentu saja pulau-pulau lain tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya terjadi di Sumatera saja. Semuanya telah dicukur habis oleh manusia-manusia yang tamak, yang didukung oleh penguasa, dan mereka kalau datang ke gereja diberi kursi kehormatan oleh para pester-pesternya. Hutan yang gundul, satwa liar terancam, bukan sekedar deskripsi ekologis, melainkan pernyataan moral ekologis yang menegaskan ekomoral reciprocity. Kerusakan yang manusia sebabkan pada alam akan berbalik mengancam keberlangsungan seluruh kehidupan. Dan itulah yang terjadi, yang juga baru-baru ini terjadi di Papua, bahkan di Pulau Jawa ini. Aceh menunjukkan perubahan, tutupan hutan ribuan hektar dari area hulu yang riskan. Sumatera Utara, Sumatera Barat memiliki banyak daerah aliran sungai yang kritis karena hilangan tutupan hutan. Kerusakan ekologi seperti itu memperbesar resiko bencana hidrometeorologis ketika hujan ekstrim terjadi, seperti pada peristiwa banjir 2025. Inilah kelalaian manusia dan pemerintah dan penguasa dan para pengusaha-pengusaha yang tamak, tidak memiliki rasa cukup pada deforestasi secara besar-besaran, pembalakan liar, ekspansi, kelapa sawit tanpa kontrol, tambang ilegal, perubahan aliran sungai, tambang legal dan ilegal,
Sedimentasi, tata ruang yang rusak, semuanya ini menciptakan banjir bandang, tanah longsor, hilangnya daerah serapan air, perubahan ekosistem secara teologis ini adalah paralel dengan Hamas, kekerasan, dan syahat, yaitu kerusakan yang dicatat di dalam Kejadian pasal 6. Saya dari tadi sangat emosional, jadi kita ngaso sejenak mendengarkan lagu ini lagi. Mari menyusun seroja bunga seroja. Mari menyusun seroja bunga seroja. Hiasan sanggul remaja putri remaja, rupa yang elok dimanja jangan dimanja. Pujalah ia, oh saja sekedar saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung, zaman bermenung. Mari bersama, oh adik memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga seroja. Hiasan sanggul remaja putri remaja, rupa yang elok dimanja jangan dimanja. Pujalah ia, oh saja sekedar saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung, zaman bermenung. Mari bersama, oh adik memetik bunga. Mari menyusun
saja, sekedar saja. Kita teruskan untuk membahas panggilan pertobatan. Pertobatan ekologis. Teshuvah Tif'it. Teshuvah Tif'it, pertobatan ekologis di wilayah-wilayah yang dahulu hijau, sungai yang pernah mengalir jernih, pohon-pohon tua berdiri sebagai saksi kesetiaan bumi pada Sang Pencipta. Namun perlahan suara gergaji menggantikan nyanyian burung. Tanah menjadi keras, sungai yang keruh dan hujan yang dulu membawa kehidupan kini datang sebagai banjir yang melukai. Manusia bertanya, mengapa bumi marah? Padahal bumi tidak marah. Ia lelah dan kolaps. Dan dalam tradisi Ibrani ada sebuah kata yang penuh makna, yaitu teshuvah, yang berarti kembali, bertobat, bukan sekedar menyesal, tetapi berbalik arah, pulang ke jalan yang benar. Ketika kata itu dipadukan dengan tif'it yang artinya alamiah, lahirlah sebuah panggilan profetis, teshuvah tif'it, pertobatan ekologis kembali kepada irama penciptaan. Teshuvah tif'it bukan hanya tentang manusia yang minta ampun kepada Allah, tetapi tentang memulihkan relasi yang retak antara manusia dan bumi. Ini adalah kesadaran bahwa tanah, yaitu Adamah, bukan milik kita, melainkan titipan bahwa hutan bukan komoditas semata, tetapi nafas kehidupan, bahwa sungai bukan saluran limbah, melainkan pembawa berkah. Dalam kebijaksanaan Ibrani kuno, bumi diberi hak untuk beristirahat, yaitu Syabat atas tanah. Tanah yang lelah diberi waktu untuk pulih. Dan ketika manusia mengabaikan irama itu, bumi tetap setia berbicara melalui kekeringan, banjir, dan krisis yang memanggil manusia untuk berhenti dan mendengar. Teshuvah Tif'it dimulai dari diam. Mendengarkan rintihan ciptaan, ia berlanjut dengan kesadaran, mengakui bahwa ketamakan telah menggantikan kebijaksanaan. Dan ia diwujudkan dengan tindakan menanamkan kembali, membatasi konsumsi, melindungi yang rapuh, dan mengubah cara hidup. Pertobatan teshuvah tif'it ini tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kesetiaan. Dari kesetiaan yang kecil tapi konsisten. Satu pohon ditanam, satu sungai dijaga, satu keputusan etis diambil. Teshuvah tif'it berarti berhenti melihat bumi sebagai objek, mengakui batas. Harus ada batasannya dong. Dan kita harus belajar untuk melihat rasa cukup, menggapai rasa cukup. Para pengusaha yang kaya dari sawit, para pengusaha yang kaya dari mineral. Tidak pernahkah engkau merasakan rasa cukup dan engkau mengeksploitasi tanah sedemikian hebat? Dan berilah tanah waktu untuk beristirahat. Syabat haaretz, syabat untuk tanah. Dan marilah kita menahan diri dari kehancuran, bal tashhid, mengembalikan keadilan ekologis dengan mispat. Dan pertobatan ini terlihat dalam kebijakan konsumsi dan pilihan hidup dari masyarakat dan pemerintah. Jangan kau katakan ini adalah Wahabi lingkungan. Itu ad hominem dan itu sangat melecehkan dan itu adalah kesombongan.
Dan ketika manusia mulai kembali bukan untuk menguasai, tetapi untuk merawat, dan bumi akan bernafas lega. Sungai belajar mengalir tenang, hutan menemukan kembali suaranya, dan manusia menyadari bahwa keselamatan bukan hanya tentang pergi ke sorga, tetapi tentang hidup yang berdamai di bumi. The Shuvativ It adalah undangan kasih, kembalilah kepada Allah, kepada bumi, kepada kemanusiaanmu itu sendiri. Marilah kita bertobat. Inilah panggilan pertobatan ekologis. Kisah Nuh adalah seruan yang mengubah perilaku yang merusak bumi, menjaga ciptaan, mengembalikan keadilan. Bencana air bah pada zaman Nuh adalah sebuah seruan profetik untuk mengubah perilaku manusia yang merusak bumi. Hai kaum karismatik, inilah profetik yang sebenarnya. Jangan nubuat yang bukan-bukan. Inilah profetik yang sebenarnya. Perhatikan, dosa generasi Nuh bukan hanya kekerasan antar manusia, tetapi juga kerusakan ekologis. Dan itu juga saya bahas dalam buku saya, Parashat Noah, pada halaman 85. Di situ ada kata Hamas dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 13, menunjuk pada kekerasan, pengerusakan, dan tindakan perampasan yang membuat bumi nisrata, yaitu rusak, hancur, dan dirusakkan oleh ketamakan manusia yang tidak pernah mencapai rasa cukup. Bencana banjir bukan hanya hukuman atas moralitas sosial, tetapi koreksi atas kegagalan manusia menjaga ciptaan dan pejabat dan pemerintah yang tidak mau tahu terhadap kesehatan bumi. Melalui Nuh, Allah memulihkan tatanan ciptaan yang telah rusak oleh perilaku manusia, menegakkan kembali prinsip keadilan kosmik, yakni harmonisasi antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dan disitulah kemudian Allah mengikat perjanjian yang baru, Kejadian pasal 9, secara eksplisit mencakup bukan hanya manusia, tetapi juga semua makhluk hidup di bumi dan bumi itu sendiri. Pesan pokoknya tegas. Ciptaan hancur ketika manusia hidup di dalam kekerasan dan ketidakadilan. Ciptaan dipulihkan ketika manusia bertobat dan kembali memelihara bumi. Kisah Nuh adalah panggilan lintas zaman yang berlaku hingga hari ini untuk menjaga bumi, merawat kehidupan, dan mengembalikan keadilan ekologis. Ini adalah sebuah mandat yang sejak awal ditanamkan di dalam Kejadian pasal 1 hingga pasal 2 dan ditegaskan ulang melalui perjanjian pelangi. Keshet, Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. Kita baca ayatnya, perjanjian pelangi, Keshet, Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. Busurku, Keshet, akan kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dengan segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Maka kita adalah Nuh di zaman ini. Mari kita membuat kesepakatan pada bumi. Kita menjaganya, kita mengenal rasa cukup, dan kita juga memberikan syabat pada tanah. Haaretz dan Adamah, bumi dan tanah telah menangis. Demikianlah yang sudah kita lihat dalam berbagai macam berita. Bagaimana mungkin tanah itu tidak menangis dan kemudian mengguncangkan dirinya?
Dan terjadilah musibah itu. Karena terjadi deforestasi besar-besaran seperti ini. Inilah jejak deforestasi, suatu perubahan drastis, penutupan hutan di Aceh dari tahun ke tahun dan bahkan seluruh Sumatera, bahkan hampir seluruh pulau-pulau di Indonesia ini. Bumi telah dijadikan objek saja. Inilah Haaretz dan Adamah yang telah menangis. Dalam Alkitab Ibrani, Haaretz yaitu bumi bukan objek pasif. Ia adalah subjek yang memiliki respon moral. Yesaya 24 ayat 4-5 kita baca, bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Perhatikan, tanah berkabung dan layu karena penduduknya melanggar ketetapan, melanggar hukum, dan konsep ini dikenal sebagai ekomoral reciprocity. Dalam filsafat Ibrani, bumi bereaksi terhadap tindakan manusia. Banjir bukan sekedar fenomena alam, ia adalah jeritan bumi atas ketidakadilan ekologis. Dan dalam filsafat Ibrani ada Syabat tanah dan tahun Yobel. Syabat tanah yaitu Syabat Shabbaton Laaretz, dituliskan dalam Imamat 25 ayat 4. Perhatikan, perintah untuk memelihara bumi sudah dituliskan sejak mulanya di kitab Torah. Bukankah kita semua agama-agama Semitik semuanya menghormati kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa? Maka baiklah kita baca bersama-sama dengan hikmat Imamat 25 ayat 4. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, suatu perhentian. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebunmu dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Uvashana hashevi'it syabat syabaton. Yihye laaretz syabat ladonai. Shatha lo tizra vecharmecha lo tismor. Berarti kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa sudah memerintahkan kepada kita semua bahwa harus ada tahun Sabat, yaitu tahun ketujuh. Yang dimana manusia tidak boleh menanami, tidak boleh menaburi, bahkan tidak boleh memanen atau merantingi. Dalam Imamat 25 ayat 4 ini Tuhan memerintahkan tanah untuk beristirahat. Syabat Syabaton Yihye Laaretz. Sabat yang sepenuh-penuhnya bagi tanah, dan itu menjadi Syabat Ladonai, menjadi sabat bagi Tuhan. Dan ini menegaskan bahwa tanah bukan milik manusia, tetapi diteruskan dalam Imamat 25 ayat 23 ini menulis Ki li laaretz, tanah itu milikku. Miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Jadi bukan pemilik yang mendapat izin dari pemerintah dan kemudian para pengusaha ini membabat sehabis-habisnya tanpa ada belas kasihan kepada tanah. Eksploitasi hutan di Sumatera menyalahi prinsip sabat tanah ini. Perhatikan, agama Kristen, Islam, dan agama Yahudi sama-sama menghormati kitab Taurat. Dan kitab Taurat memerintahkan kepada kita semua untuk memberikan tahun sabat kepada tanah. Jangan kau eksploitasi pada tahun ketujuh. Dan inilah yang disalahi oleh kita semua. Kita semua melanggar prinsip sabat tanah. Sehingga tidak ada ruang bagi regenerasi ekologis. Tahun sabat, Shemitah, artinya pelepasan. Atau disebut juga sebagai Shevi'it, yang harfiahnya tahun ketujuh.
adalah tahun ke-7 dari siklus tahun agrikultural yang diberitakan di dalam Taurat Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen bagi tanah Israel. Dan tentu juga bagi tanah seluruh dunia. Dan ketentuan ini masih dilaksanakan dalam Yudaisme modern. Imamat 25 ayat 3 kita baca, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Ayat 4, tetapi pada tahun yang ke-7, perhatikan, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebunmu janganlah kau rantingi. Perhatikan, semua tanaman sawit di seluruh Indonesia ini, semua pengusahanya tidak memperhatikan tahun Sabat ini. Padahal mereka semuanya orang beragama. Mereka adalah para penyumbang rumah-rumah agama mereka masing-masing sehingga mereka mendapatkan kehormatan di gereja atau di rumah-rumah ibadah mereka masing-masing. Selama tahun Shemitah, tanah harus dibiarkan, tidak ditaburi atau ditanami. Ini menjadi masa penghentian penuh bagi kegiatan pertanian. Seluruh aktivitas cocok tanam termasuk membajak, menanam, menyiang, dan memanen dilarang oleh halakah yang ditulis di dalam kitab Taurat ini. Dan ada teknik kultivasi yang lain, yaitu mengairi, memberi pupuk, mencabut hama, menyiram, memandekkan, dan memotong rumput dapat dilakukan hanya sebagai tindakan pencegahan, bukan untuk memperbaiki pertumbuhan pohon atau tanaman yang lainnya. Juga semua buah-buahan yang tumbuh sendiri dianggap hefker, tidak bertuan, tidak boleh dipetik oleh siapapun. Berbagai hukum diterapkan pula untuk penjualan, pengkonsumsian, dan pembuangan hasil-hasil bumi selama Shemitah. Semua hutang kecuali orang asing harus dihapuskan, dan ini dituliskan di dalam Ulangan 15 ayat 1-11. Setiap 7 tahun bangsa Israel merayakan tahun Sabat atau Shemitah, dan itu adalah perhentian untuk tanah, di mana semua pekerja ladang berhenti bekerja. Hasil bumi menjadi milik umum. Semua hutang dihapus. Semua orang Ibrani menjadi hamba yang dibebaskan. Dan ini dituliskan secara jelas dalam Keluaran pasal 21, Imamat pasal 25, dan Ulangan pasal 15. Pengabaian hari raya ini oleh bangsa Yahudi memiliki konsekuensi. Mereka pernah dihukum oleh Tuhan, yaitu pembuangan bangsa ini selama 70 tahun di Babel. Dan ini merupakan hukuman atas kelalaian melaksanakan peraturan ini. Setelah hidup di dalam pembuangan, mereka dipulihkan. Dan ini dituliskan di dalam Imamat pasal 26 dan 2 Tawarik pasal 36 dan Nehemia pasal yang ke-10. Kemudian kita pelajari ada yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel bukan hanya dinyanyi-nyanyikan di gereja saja sambil lonjak-lonjak. Perhatikan, ini adalah suara kenabian. Ini adalah suara profetik yang sebenarnya. Bukan nubuat-nubuat yang dalam klaim-klaim hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus bicara padaku. Tetapi para hamba Tuhan itu tidak pernah membicarakan syabat bagi tanah atau ekologi di dalam gereja mereka masing-masing. Dan inilah tahun Yobel. Adalah suatu perayaan keagamaan dalam tradisi Israel. Secara sederhana tahun ini dikenal sebagai tahun ke-50 yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan ungkapan jubile. Dalam tradisi Ibrani, tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian, yaitu Hari Raya Yom Kippur. Perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala, yaitu shofar yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan, tetapi juga menjadi seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Secara rinci, informasi mengenai perayaan tahun Yobel ini
Bisa kita baca dalam Imamat pasal 25. Semuanya ada di kitab Taurat. Tahun Yobel dirayakan satu kali dalam setiap 50 tahun. Umat Israel menjadikan perayaan ini sebagai puncak dari siklus 7 kali tahun Sabat, dan tanah dibiarkan benar-benar untuk beristirahat, tidak ada eksploitasi. Dan inilah yang harus kita pelajari juga dan menjadi bahan perenungan bagi orang-orang Kristen yang suka berprofetik. Dan inilah profetik yang sebenarnya tetapi dilupakan di semua gereja-gereja di Indonesia ini. Mereka hanya lonjak-lonjak sambil bernubuat-nubuat yang tidak ada artinya, tetapi mereka melupakan teologi yang seharusnya diterapkan oleh semua orang-orang Kristen di Indonesia. Pelaksanaan perayaan tahun Yobel bertepatan dengan Hari Raya Pendamaian. Dan marilah kita semua berdamai. Dan banyaklah dosa-dosa kita yang melakukan pembiaran. Dan itu dilakukan secara masif, baik dari rakyat Indonesia maupun pemerintah. Dan inilah tahun Yobel yang mengembalikan tanah yang dirampas dan memulihkan keseimbangan sosial ekologis. Hei kalian para pastor yang memberikan tempat duduk yang terhormat bagi para pengusaha tambang dan pengusaha sawit karena mereka kolektanya besar. Perhatikan, mereka semuanya adalah para penjahat teologi, penjahat ekologi. Dan mereka melupakan prinsip Yobel yang mereka telah melupakan tanah, melupakan ekologi yang harus dijaga secara ketat. Distribusi izin tambang dan pembukaan hutan besar-besaran di Sumatera dan semua pulau-pulau di Indonesia bertentangan dengan etika Yobel. Prinsip Yobel adalah anti monopoli tanah. Jangan mentang-mentang jadi penguasa, lantas engkau memberikan izin seenaknya pada sebagian pengusaha yang tidak tinggal di sekitar hutan sawit itu. Mereka tinggal di Jawa, mereka tinggal di Singapura, mereka tinggal di luar negeri, hidup secara mewah, sedangkan para penduduk semuanya yang di sekitar kebun sawit dan pertambangan itu semuanya miskin. Tidak ada keadilan bagi rakyat di Indonesia yang tinggal di sekitar tanah-tanah yang sudah dieksploitasi itu. Inilah struktural sabat tanah tahun Yobel yang sudah kita lupakan. Hukum Taurat telah menetapkan batasan struktural untuk mencegah eksploitasi yang tak terhingga. Hukum Taurat telah memberikan sabat bagi tanah dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Hukum Taurat tetap memberikan pelajaran etis bagi kita semua. Dan hukum Taurat juga menetapkan tahun Yobel. Dan biarlah ini menjadikan pelajaran yang etis bagi kita semua. Tahun Yobel yaitu tahun kemerdekaan sosial ekonomi setiap 50 tahunan. Perhatikan, di antara kita orang-orang yang beragama ini, orang-orang yang beragama Semitik ini, yang semestinya mengerti mengenai sabat tanah dan tahun Yobel, kita semuanya telah melanggar ini. Dan sebuah mekanisme riset sosial ekologis untuk memulihkan kepemilikan tanah, membebaskan budak, mengoreksi akumulasi kepemilikan yang timpang. Betapa banyak ketimpangan, bahwa sawit dan mineral hanya dinikmati oleh pengusaha-pengusaha yang tidak tinggal di daerah itu, tetapi mereka hidup mewah di Jawa, di Singapura, dan di tempat-tempat yang lainnya. Praktek pemberikan konsesi hutan dan tambang skala besar berdasarkan patronase politik bertentangan langsung dengan semangat Yobel yang anti monopoli dan pro pemulihan. Dan ini bukan Wahabi lingkungan. Ucapan Wahabi lingkungan adalah ad hominem bagi bumi dan bangsa Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas batas hit, yaitu jangan merusakkan bumi. Jangan membinasakan, jangan merusak, jangan
menghancurkan. Ulangan 20 ayat 19 mengajarkan kepada kita semua, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan lo tashhid, pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia. Jadi tidak patut ikut kau kepung. Perhatikan apa yang terjadi pada pembukaan lahan-lahan untuk sawit di Indonesia ini. Pohon ditebang, bahkan semua pohonnya ditabrak sehingga akar-akarnya tercabut dari tanah. Dan tidak heran jika terjadi tanah longsor dan menyebabkan banjir pada penduduk-penduduk miskin, bukan pemilik dari kebun sawit itu, bukan pejabat yang mengangkat berasnya di panggulnya. Dia tidak akan merasakan penderitaan ini karena tidak mengenai dia sendiri, tidak mengenai keluarganya, tidak ada keluarganya yang ikut mati, tidak ada keluarganya yang ikut menderita. Maka pejabat-pejabat tidak akan memiliki nurani. Mereka semuanya nurani. Kehilangan hati nuraninya. Padahal mereka semuanya telah melakukan bal tashhid. Mereka melakukan dan melakukan merusak larangan penghancuran. Prinsip ini berakal dari Ulangan 20 ayat 19 dan berkembang menjadi etika Yahudi yang melarang pemborosan, perusakan yang tidak perlu, eksploitasi sumber daya secara serampangan. Bal tashhid menegaskan bahwa setiap tindakan merusak ciptaan tanpa alasan yang adil adalah pelanggaran moral dan ada benang merah teologisnya. Teshuvah tif'id yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pertobatan lingkungan, kesadaran pertobatan ekologis. Kemudian ada Syabat Haaretz, pemberian ruang pemulihan bagi bumi, sabat bagi tanah. Kemudian Bal Tashhid, etika pembatasan dan tanggung jawab. Jangan merusak bumi. Ketiganya membentuk satu visi ekoteologis, iman yang memulihkan, bukan merusak. Marilah kita menjaga, bukan menguasai. Dan aktivitas tambang bukan hanya di Freeport, bukan hanya di Papua, tetapi juga di seluruh Indonesia ini termasuk di Pulau Jawa. Ya. Dan juga ada di Banyuwangi, gede juga, dan terjadi perusakan lingkungan seperti ini. Perhatikan, emas yang begitu banyak. Tetapi Indonesia nggak pernah kaya. Jadi kayanya di mana? Mengalirnya di mana? Kekayaan alam Indonesia yang semua penduduk di sekitarnya masih miskin dan hanya penguasa dan pengusaha yang dihormati itu yang merasakannya dan tidak ikut di dalam penderitaan ini. Maka mari masuk kepada suatu prinsip etis operasional, yaitu tikkun olam, repairing the world, kemudian bal tashhid, yaitu pelarangan perusakan, dan misfat dan sedekah, melakukan keadilan sosial ekologis. Dan ada satu hukum yang sangat penting bagi orang-orang Israel, yaitu tikkun olam, repairing the world. Tikkun olam adalah kompas etis yang menjadikan hukum Yahudi yang dinamis, relevan, dan transformatif bagi dunia. Ia mengubah kewajiban kepada Tuhan dan menjadi aksi nyata bagi kemanusiaan dan alam. Dalam konteks ekologi di Indonesia, ini berarti memulihkan hutan, membenahi tata kelola lingkungan, memulihkan keseimbangan ekosistem, dan banjir Sumatera menunjukkan bahwa tikkun olam tidak menjadi kerangka moral sejak di negara ini. Deforestasi sebagai anti tikkun olam,
anti-repairing the world. Deforestasi masif melanggar mandat awal manusia, Leavda oleh Samrah, mengusahakan dan memelihara dunia ini. Dan secara ekoteologis, menebang tanpa pemulihan adalah syefirah, yaitu keretakan tatanan ciptaan. Hutan dalam Alkitab bukan sekedar sumber ekonomi, tetapi penyangga kehidupan. Ketika hutan dirusak, tanah kehilangan sahabatnya. Deforestasi adalah bentuk pelanggaran struktural terhadap sahabat tanah, sehingga konsekuensinya bersifat ekologis dan masif. Di konteks Indonesia, tikun olam sebagai panggilan profetik. Perhatikan, panggilan profetik adalah tikun olam, yaitu repairing the world. Bukannya mobilmu nambah, bukannya kamu tambah kaya. Itu bukan profetik yang biasanya disuarakan oleh pastor-pastor di gereja. Ungkapan profetik yang benar adalah tikun olam, repairing the world. Cobalah semua pastor-pastor mulailah berprofetik untuk bicara mengenai tikun olam, repairing the world. Bukannya kalian senang ketika ada kolekte yang besar, perpuluhan yang besar dari pengusaha-pengusaha tambang itu dan pengusaha-pengusaha sawit itu yang sebenarnya semuanya adalah para penjahat lingkungan. Ketika kita diam dalam deforestasi adalah kompromi terhadap anti-ekologis. Tikun olam menuntut advokasi kebijakan teologis. Para pastor, bicarakan ini secara profetis. Pendidikan etika lingkungan, etika ekologi harus disuarakan di gereja-gereja juga. Di semua rumah-rumah ibadah. Jangan kau katakan ini sebagai wahabi lingkungan. Dan kiranya ini semua menjadi liturgi yang memulihkan kesadaran kosmik. Baltashit. Ini menjadi hukum larangan, merusak atau menyia-nyiakan. Doktrin ini melarang pemborosan yang menghasilkan kerusakan ekologis termasuk deforestasi tanpa kendali, tambang tanpa rehabilitasi, alih fungsi hutan tanpa batas. Banjir 2025 adalah buah dari pelanggaran Baltashit pada tingkat sistemik. Pastor-pastor, para pengusaha yang membantu gerejamu, mereka adalah para pelanggar Baltashit. Kalian tidak peduli dari mana uang mereka datang. Kalian hanya suka ketika mereka memberikan perpuluhan yang besar. Kalian hanya suka ketika mereka memberikan kolekte yang besar bagi gerejamu. Tapi engkau sama sekali tidak pernah bicara mengenai ekoteologi. Dan itu tidak menjadi kata-kata profetikmu. Marilah kita bermisfat dan bersedekah. Dan biarlah ini menjadi dua kata pusat yang menjadi etika. Yaitu misfat, keadilan yang berakar pada hukum yang benar. Sedekah, keadilan yang berakar pada kepedulian sosial. Bencana ekologis selalu menghancurkan kelompok rentan yang terlebih dahulu, kelompok miskin yang ada di sekitar sawit dan sekitar tambang itu. Sehingga krisis ekologi adalah krisis ketidakadilan dan gereja turut berpartisipasi pada krisis ini. Para pendeta tidak pernah bicara mengenai hal ini. Bicaralah mengenai tikun olam. Dan sebenarnya pada tradisi Jawa terdapat tradisi sedekah bumi yang mengingatkan relasi manusia, tanah, dan Tuhan. Baiklah kita kenal kembali tradisi sedekah bumi ini. Kenapa ini dilupakan? Hai kalian pengusaha, para pemegang izin-izin tambang, izin-izin sawit, marilah kita bersedekah untuk bumi.
melakukan keadilan bagi bumi. Dalam kerangka etika, sedekah bumi mengandung prinsip resiprokal moral. Dan ini juga harus dilakukan di semua rumah-rumah ibadah termasuk di gereja. Manusia menerima kehidupan dari tanah, maka manusia berkewajiban mengembalikan penghormatan dan tanggung jawab kepada tanah. Tanah tidak dipahami sekedar sebagai aset ekonomi, tetapi harus ditempatkan sebagai ibu yang melindungi. Karena itu tindakan syukur selalu disertai dengan komitmen implisit yang tidak merusak untuk keseimbangan alam, menjaga hutan, air, dan ladang. Dan sedekah bumi ini sebenarnya ada kok di gereja-gereja Jawa dan juga di kalangan-kalangan muslim di Indonesia ini. Kenapa tidak dilakukan? Semuanya lupa, semuanya menjadi jahat terhadap tanah. Dalam perspektif ekoteologi, sedekah bumi dapat dibaca sebagai suatu kearifan lokal yang selaras dengan konsep penjagaan ciptaan. Ia mengajarkan bahwa krisis ekologis bukan hanya persoalan teknis, melainkan kegagalan etis dalam merawat relasi dengan bumi. Inilah suara profetik panggilan untuk pertobatan ekologis, teshuva tif'it. Pester-pester, pendeta-pendeta, suarakanlah ini. Jangan hanya suka ketika menerima kolekte dari pengusaha-pengusaha besar itu, yang kau doakan besar-besaran, yang kau berikan tempat yang terhormat di gerejamu, di rumah ibadahmu. Semuanya adalah para penjahat lingkungan. Para nabi Israel seperti Yesaya dan Hosea secara konsisten menghubungkan kerusakan moral bangsa dengan kerusakan tanah mereka. Kenapa engkau pester-pester, pendeta-pendeta tidak melakukan ini? Kenapa semua engkau diam? Banjir Sumatera merupakan panggilan pertobatan yang kolektif. Kita harus melakukan teshuvatif pertobatan ekologis yang dibutuhkan bukan sekedar penyesalan individual, melainkan transformasi sistemik, pengakuan kesalahan ekologis, penghentian patronase dalam konsesi sumber daya, pemulihan hutan primer, dan perubahan kebijaksanaan yang memprioritaskan kesehatan tanah, yaitu Adama. Inilah profetis Musa yang kita lupakan dari semua agama-agama Ibrahimi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Torah telah mengajarkan tanah memulihkan syabatnya, Imamat 26 ayat 34-35. Astirse haaretz et sabtoteha. Maka tanah itu akan menikmati sabat-sabatnya. Yang penerapannya, ketika manusia tidak menaati hukum syabat tanah, maka tanah mengambil kembali istirahatnya secara alami. Ini contoh klasik sebuah ekologi tanah. Yang kedua, tanah memulihkan diri ketika ditinggalkan. Imamat 26 ayat 43. V'haaretz te'azef mehem v'tirseh et syabuteha. Tanah itu akan ditinggalkan dan menikmati syabat-syabatnya untuk memulihkan diri. Penerapannya, tanah memiliki mekanisme pemulihan natural ketika eksploitasi manusia berhenti. Hukum Taurat mengenai hukum syabat dan yobel, yaitu Imamat pasal 25, Syabat syabaton yihye la'aretz. Artinya, tanah harus mengalami syabat yang penuh, dan penerapannya adalah tanah mengalami regenerasi alami, teshuvatif melalui ritme syabat yang ditentukan oleh Tuhan. Inilah profetis para nabi dalam kitab para nabi, yaitu kitab Nevi'im, dalam Yesaya 35 ayat 1-2. Tanah gurun bertobat secara natural. Tagel midebar fetshiah uverachah kahafat selet.
Padang gurun dan tanah kering akan bersorak, padang belantara akan berbunga seperti bunga bakung. Penerapannya, pemulihan tanah kering menjadi subur adalah tesyubah alam di bawah karya Tuhan. Dalam Yeskiel 36 ayat 8-9, tanah Israel bangkit kembali. Ve'atem hare Israel, an vechem titenu, uverichem tishu. Hai pegunungan Israel, kamu akan memberikan cabangmu dan menghasilkan buahmu bagi umatku. Penerapannya adalah, tanah sendiri akan merespon kedatangan manusia yang dipulihkan, natural restoration. Kemudian dalam Hosea 2 ayat 21-22 menunjukkan adanya rantai tesyuvah, yaitu pemulihan kosmik. Ve'enet etashemayim vehem ya'anu et haretz. Artinya, aku akan menjawab langit dan mereka akan menjawab bumi. Penerapannya, ada siklus respon ekologis alam ketika hubungan Allah dan manusia dipulihkan, tesyuvah, sehingga tanah menjadi subur. Inilah 3 pola nabi yang relevan untuk Sumatera 2025. Eksploit tanah adalah bentuk kekerasan moral, Hamas. Kekuasaan sering menjadi akar kerusakan ekologis dan Hosea menegur pemimpin yang menggilas tanah demi keuntungan politik. Bencana ekologis adalah panggilan pertobatan yang kolektif. Konsep teshuvativ id memiliki dasar alkitabiah bahwa tanah, yaitu Adama, dapat bertobat secara natural, yaitu pemulihan ekologis yang mandiri. Kesuburan tanah terkait langsung dengan moralitas manusia. Syabat adalah masa rehat bagi tanah, dan ini adalah mekanisme ekologis untuk memulihkan kesehatan bumi. Dengan demikian, tanah, yaitu Adama, akan bersama-sama dengan manusia dan juga Allah, yaitu Elohim, berada dalam relasi perjanjian ekologis. Ada Adama, ada tanah, dan Elohim dalam suatu relasi perjanjian ekologis. Ini ada di dalam bukunya dari Rabbi Jonathan Sacks. Buka tabir ketimpangan relasi antara manusia dan ciptaan. Melalui lensa ekoteologi filsafat Ibrani, bencana ini menjadi sebagai gejala dari penyakit yang lebih dalam. Pengabaian mandat penjagaan yaitu leshamrah, pelanggaran sabat tanah, dan pelemahan prinsip bal tashid. Deforestasi masif yang ada di Sumatera adalah bentuk modern dari kekerasan ekologis yang secara moral paralel dengan kekerasan yaitu Hamas yang terjadi pada zaman Nuh, Nabi Nuh. Dalam prinsip ekomoral reciprocity, manusia telah merusak bumi, bumi telah merespon dalam bentuk kerusakan ekologis, satwa langka yang menjadi korban. Marilah kita kembali menuju kepada Tikkun Olam, repairing the world, di mana relasi manusia dan ciptaan yang telah terganggu, kita bersama-sama untuk bertobat secara ekologis. Dan prinsip ini menawarkan jalan pemulihan yang berakar pada kebijaksanaan yang sudah ada sejak zaman kuno, mengakui bahwa bumi yaitu Haaretz dan tanah yaitu Adama sebagai subjek yang patut dihormati. Mengembalikan keseimbangan melalui praktek seperti sabat tanah dan secara aktif Tikkun Olam, repairing the world. Dan untuk Indonesia ini berarti membutuhkan komitmen nasional untuk pertobatan ekologis teshuvativ id yang secara nyata, yang mengubah kebijakan, mentalitas, dan praktek pengelolaan alam dari pola eksploitatif yang menuju relasi yang saling memelihara. Dan inilah sarannya. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan kebijakan lingkungan yang berlandaskan keadilan ekologis sebagai batas moral pembangunan.
Bagi gereja dan komunitas iman, gereja dipanggil untuk menjadi agen tikun olam, repairing the world. Jangan terlalu senang dan bangga oleh kolektor dari para perusak ekologi di Indonesia ini, yaitu para pengusaha tambang dan pengusaha sawit itu. Dan kita semua harus melakukan advokasi lingkungan. Para pendeta harus menyuarakan profetis, yaitu ekoteologi, mengedukasi jemaat dan praktek hidup berkelanjutan sebagai kesaksian iman yang konkret. Bagi dunia akademik, tanggung jawab ekologis dan praktek sosial dilaksanakan dengan dikaji di dalam lintas disiplin antar teologi, filsafat, ekologi, dan kebijakan publik yang perlu diperkuat untuk menghasilkan kerangka yang etis, yang kontekstual bagi dan aplikatif bagi Indonesia. Bagi masyarakat luas, seluruh rakyat Indonesia diperlukan perubahan mentalitas dari konsumsi, eksploitasi yang menuju kesadaran ekologis sebagai wujud Teshuvah-Tistivit, pertobatan ekologi yang menghidupi kembali relasi saling memelihara antara manusia dan ciptaan. Tampaknya saya sudah kelelahan karena saya marah, dan ini ketika mempersiapkan materi ini dalam seminggu ini saya stres berat. Dan tampaknya saya nggak membuka tanya jawab, sebaiknya kita sharing thought saja terhadap banjir Sumatera. Mungkin kita bisa saling memberikan satu wawasan dan juga pencerahan bagi masing-masing kita. Maka saya serahkan kepada Pak Hans. Saya tidak membuka tanya jawab ya, baiklah kita sharing saja dari masing-masing kita.